Selamat datang di Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik ya? Ya, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Ya, untuk menambah semangat kita hari ini, maka kita harus mengucapkan yel-yel agar tambah semangat ya. SMA. Bahasaku. Bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Apa? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Iya. Atau mulai? Ibu harapkan kalian tetap mengisi link presensi yang sudah dibagikan di BC ya. Nah, ini KD pembelajaran kita hari ini menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama kalian menentukan struktur teks prosedur yang disusun secara acak. Yang kedua kalian mampu menganalisis struktur teks prosedur dan yang terakhir kalian menganalisis kebenaran teks prosedur. Dari media dan model pembelajaran ini kalian mampu menyusun teks prosedur yang disusun secara acak tadi, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Analisis bagian struktur teks prosedurnya. Struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan, berisi pengantar, dan hasil akhir yang akan dicapai. Jelas di sini adalah bagian dari tujuan. Bahan-bahannya murah dan mudah didapatkan. Cara membuatnya sederhana, makanan yang cukup bergizi dan cocok dinikmati kapan saja. Struktur teks prosedur yang kedua adalah langkah-langkah. Merupakan cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Di sini sudah jelas langkah-langkah membuat donat buah naga. Langkah-langkah. Dan analisis kaidah kebahasaan teks prosedur dari langkah-langkah membuat kue donat buah naga. Gunakan garpu untuk menghaluskan. Dari video yang sudah kita amati ini, apa yang dapat kita pahami? Ya, apa? Struktur teks prosedur ada 3. Ya, strukturnya ada 3. Apa saja? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya. Itu tujuan, apa-apa, dan penugasan ulang. Benar sekali. Selanjutnya kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Siapa yang bisa kaidah? Apa saja? Ya. Kalimat pernyataan persuasif. Benar. Ada lagi? Ya. Benar, kata teknis atau istilah dalam teks prosedur. Ada lagi? Ya. Konstruksi atau kata penghubung. Ada lagi? Ya. Deskripsi alat. Benar ya? Dari contoh teks prosedur ini, kira-kira strukturnya ada apa saja? Tujuannya di bagian apa? Atas ya, bagian ini ya. Paragraf pertama. Selanjutnya kalimat langkah-langkah cara mendaftar UTBK. Struktur yang terakhir apa? Ada dasar ulang. Kira-kira ada nggak dasar ulang?
tidak hanya belajar di 2 jam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa belajar ketika berada di rumah atau saat jam-jam senggang gitu ya. Nanti bisa dibuka. Selanjutnya di sini LKPD. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok bersama kelompok yang sudah ibu bentuk kemarin ya. Ya, silakan. Anak-anak, di sini ibu mempunyai nomor gada karena kita menggunakan model pembelajaran NHT, Numbers Hard Together. Silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, di sini ibu mempunyai LKPD yang interaktif. Silakan kalian buka di Google Classroom yang sudah disediakan. Di bagian atas tulis kelompok berapa. Yang selanjutnya tulis juga nama anggota kelompok, gitu ya. Nah, di sini juga ada bahan ajar. Selanjutnya ini tugasnya apa? Tugas yang pertama yaitu kalian dapat menyusun tag yang disusun secara acak. Jadi tugas yang pertama kalian menjodohkan. Ini kira-kira sesuai strukturnya yang mana ya? Itu tugas yang pertama. Yang kedua nanti kalian dapat menganalisis struktur teks prosedur. Ini bisa ditentukan kira-kira yang paragraf pertama ini termasuk struktur apa ya? Dua. Nanti diskusi dengan anggota kelompoknya, gitu ya. Selanjutnya di sini juga analisislah kebahasaan teks prosedur. Nah, dari teks prosedur ini kira-kira kaidah kebahasaan apa saja ya yang ada di sini? Silakan nanti didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Lalu di bagian bawah ini kalian dapat menuliskan contoh yang nomor 1. Setelah menandakan tiang kotak, ambil tali lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di sana. Kira-kira ini struktur yang mana nanti didiskusikan. Dari kelompok ini apa? Ada kendala? Nggak bisa bedain. Kalau kalimat imperatif itu yang contohnya, kalau yang imperatif tadi contohnya apa? Ambillah, cucilah. Nah, berarti kalimat imperatif itu yang bagaimana? Yang perintah. Kalau persuasif, kalimat persuasif berarti kayak paragraf persuasif ya. Mengajak kayak ayo lakukan ini. Nah, iya. Coba didiskusikan bagian yang struktur yang ini kira-kira masuk yang mana ya? Coba didiskusikan, jangan kerja sendiri-sendiri ya. Dan amankan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah mengerjakan semua ya. Sekarang yang presentasi dari kelompok 4, silakan mengatakan mana kelompok 4? Ya, silakan maju. Kelompok 4 dapat 9,8 ke 10. Di sini tugasnya tadi ada 3 ya. Yang pertama menjodohkan atau menyusun teks prosedur yang disusun secara acak. Yang presentasi dari kelompok 4 nomor 2, silakan yang nomor 2. Siapa yang nomor 2? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari program kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pertanyaan yang sudah saya coba jawab. Untuk tujuan itu jawabannya adalah ada beberapa jenis
yang bernomor dada 1. Silakan, yang nomor 1 ya. Silakan tentukan. Jadi paragraf pertama ini termasuk bagian tujuan, karena paragraf pertama menyatakan tujuan dari cara mendirikan Pemda Demak. Dan yang masalah ini ada 1, 2, 3 menjelaskan cara mendirikan Pemda Demak, dan paragraf terakhir termasuk penegasan ulang dari prosedur cara mendirikan Pemda Demak. Deskripsi alat karena alat yaitu tenda, tiang, kantor. Nomor 4, kata kerja integratif adalah karena terdapat kata perintah yaitu berisikan dan amankan. Dan yang kelima, pernyataan karena terdapat adegan, kata adegan. Dan nomor 6, pernyataan persuasif karena terdapat kalimat adegan. Selanjutnya koreksi bersama. Kira-kira dari kelompok 4 di sini tidak menemukan kata apa? Tujuannya miring. Ya. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan. Yang lain. Ya, sementara masih dipimpin oleh Dayu, disusul oleh Kiara dan Aisyah. Ayo yang lain semangat, kalian pasti bisa. Ya, kita lihat perolehan nilai tertinggi. Yang kedua Kiara, 3 Rahma, dan yang pertama Dayu. Bagi yang mendapatkan nilai pertama, 2 dan 3, Ibu beri reward. Dan yang belum, jangan berkecil hati, tetap semangat. Kalian hebat. Anak-anak, kalian bisa belajar mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas tadi ya, mengenai teks prosedur. Jadi di sini sudah Ibu sampaikan bahan ajar, materi, dan LKPD-nya. Jadi kalian tidak hanya belajar di sekolah atau saat jam pembelajaran bahasa Indonesia saja, gitu ya. Tapi di rumah atau saat waktu senggang. Selanjutnya, silakan kalian mengisi refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kira-kira apakah sudah menyenangkan atau belum untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya? Silakan diisi bagian refleksi dan mengasihkan ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Mbak. Jadi hari ini kita belajar mengenai analisis, struktur, dan pembahasan teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Sedangkan kaidah pembahasan teks prosedur dibagi menjadi 5, ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi, dan deskripsi alat. Ya, luar biasa Cinta. Tepuk tangan untuk Cinta. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai.